Selamat siang adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian saat siang hari. Saat siang hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Kita ulang pujian ini satu kali lagi saat siang hari kedatangan. Saat siang hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Cici sapa sekali lagi. Selamat siang adik-adik. Iya, ada yang tahu sekarang? Cici mau ajak kita gerakin tubuh kita. Kita mau angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, goyang kiri, goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya. Nah, adik-adik, sekarang Cici mau tanya, kita lagi merayakan apa sih? Iya, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik, murid-murid Yesus tidak hanya berdiam diri saja, tapi mereka berjanji untuk menjadi murid Tuhan yang setia
dan bersaksi menyebarkan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Apa iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia kata lagi. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Apa iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia kata mundur. Iya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan satu penolong bagi murid-murid dan bagi kita. Apa itu? Iya betul, itu adalah Roh Kudus. Kita mau angkat pujian, api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku, dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar, satu kali lagi. Api Roh Suci bakar hatiku, dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Iya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh uangnya disimpan di amplop, habis itu nanti pas ke gereja boleh dibawa. Nah, untuk adik-adik juga yang mau persembahannya mau langsung dikasih ke gereja, bisa minta tolong sama papa atau mamanya, minta tolong transfer ke rekening gereja. Nah, ini rekeningnya ya adik-adik ya. Kita mau sambil persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi, api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku, dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
kami telah menaikkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati kami sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk boleh menerima sabda Tuhan, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai 11. Adik-adik yang punya Alkitab boleh dibuka ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu harus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Iya. Alkitabnya boleh ditaruh dulu. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita tidak binasa, Yesus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit mengalahkan maut. Adik-adik ada yang tahu nggak Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Iya, hari yang ketiga Yesus mengalahkan maut. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Bukan cuma menampakkan diri saja, Yesus juga makan bersama-sama, minum bersama-sama, bahkan melakukan persekutuan bersama-sama dengan murid-murid. Wah, nah setelah itu Yesus berkata sama murid-murid, ada karya Allah yang sudah Yesus genapi dan harus murid-murid lanjutkan. Kira-kira apa ya yang harus murid-murid lanjutkan? Iya, murid-murid harus pergi dan cerita sama semua orang tentang Kristus, supaya nanti orang-orang yang belum mendengar tentang Kristus jadi tahu, sehingga mereka boleh percaya dan diselamatkan. Tapi tenang, murid-murid tidak sendirian. Nanti Yesus akan mengirimkan Sang Penolong atau Roh Kudus. Apa? Roh Kudus untuk membantu murid-murid dalam melayani Tuhan. Nah, setelah itu murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, kapan ya Yesus memulihkan kerajaan Israel? Nah, Yesus memang sudah mengalahkan maut. Dan kira-kira Yesus sanggup gak memulihkan kerajaan Israel? Sanggup. Yesus sanggup dan mampu, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa melakukan segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi murid-murid belum sadar kalau Yesus akan memberikan kuasanya kepada murid-murid, sehingga nanti murid-muridlah yang akan bergerak untuk memulihkan kerajaan itu sendiri. Karena
murid-murid akan pergi. Pergi kemana? Pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk apa, Ci? Untuk menceritakan firman Tuhan, untuk supaya semua orang yang belum mendengar menjadi tahu siapa itu Kristus. Oh, Kristus adalah juru selamat kita. Siapa yang percaya tidak binasa. Nah, yang seperti Cici tadi bilang, murid-murid tidak sendirian. Nanti ada sang penolong, atau siapa tadi? Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu dan akan menyertai para murid dalam melayani. Ya, Roh Kudus akan menguatkan dan juga mendorong para murid supaya para murid bisa melayani dengan benar. Nah, lalu setelah Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus, Yesus akhirnya naik ke surga. Ia diangkat ke tempat yang maha tinggi, yang kuasanya jauh melampaui segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, Yesus naik ke tempat yang maha tinggi. Dia naik, lalu lama-lama menghilang, tertutup awan. Tapi walaupun Yesus sudah naik dan udah gak kelihatan lagi, murid-murid masih melihat ke atas, masih nungguin ya. Tapi Yesus sudah gak kelihatan lagi. Nah, ada tiba-tiba 2 orang yang berpakaian putih datang lalu menegur murid-murid. Hei kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu masih melihat ke atas? Yesus itu yang naik ke atas akan datang kembali loh, dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Wah, jadi Yesus akan datang kembali? Iya, Yesus akan datang kembali seperti cara dia naik ke surga. Wah, akhirnya murid-murid senang, lalu murid-murid pulang. Nah, ini adalah perumpamaan gambar yang tadi Cici ceritakan. Yesus naik dan dilihat oleh murid-muridnya. Berarti kalau dilihat murid-muridnya adalah saksi gak? Iya, murid-muridnya dan orang banyak yang lain, mereka adalah saksi hidup yang melihat Yesus, dari Yesus melayani sampai Yesus naik ke surga. Dari Yesus melayani, Yesus mati, bangkit, bahkan sampai naik ke surga. Murid-murid Yesus adalah saksi hidup. Maka dari itu murid-murid Yesus adalah orang-orang yang pertama yang memberikan kesaksian tentang Kristus ya. Murid-murid memberikan kesaksian tentang Kristus ke banyak orang sehingga sampai kepada kita, sehingga kita tahu wah siapa Kristus, sehingga kita tahu Kristus adalah juru selamat. Dia pernah mati, bangkit, dan bahkan naik ke surga. Dan Yesus akan datang kembali. Wah, sampai kita mendengar cerita tersebut, sampai kita percaya. Nah, waktu kita sudah mendengar, sudah tahu, bahkan sudah menjadi pengikut Kristus karena sudah percaya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cuma berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa? Tidak, kita juga mau mengikuti jejak murid-murid. Untuk apa? Untuk bersaksi, bercerita tentang siapa Kristus ya. Karena itu adalah pesan sebelum Yesus naik ke surga. Kita harus melakukan apa yang Kristus katakan, menjadi saksi. Gimana caranya, Ci, menjadi saksi? Kita bisa lewat cerita, atau kita bisa lewat tingkah laku dan sikap kita yang mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dari hidup kita bisa menjadi saksi Kristus. Bisa ya adik-adik? Bisa. Ya. Mari kita angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. 1, 2, 3. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita mau terus bersaksi sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Sebelum kita berdoa, kita mau ada ayat hafalan. Jadi Alkitabnya dibuka lagi ya. Silakan buka Alkitabnya di Yohanes 15 ayat ke-27. Yohanes 15 ayat 27. Yohanes di Perjanjian Baru ayat pasal 15 ayat 27. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekali lagi ya, kita baca 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, ini nanti kalian hafalkan ya. Kalau nanti sudah dihafalkan, kalian boleh rekam dan kalian kirim ke guru kalian masing-masing gitu. Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan mau memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk boleh percaya kepada Tuhan. Ajar kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin.